subuh ini sampai pada surah Al-A'raf 191, 193. Tadi banyak dikupas seputar kaum musyrikin ya. Siapa kaum musyrikin itu? Yang identik dengan penduduk Mekah, terdiri dari suku-suku Quraisy, mayoritasnya seperti itu. Jadi ini suku-suku Quraisy ini kalau kita telusuri ke atas, mereka menyimpang dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim boleh dikata leluhur mereka ya. Sebab apa? Rasulullah menyatakan innallaha astafa min waladi Adam Ibrahim, wastafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail Banu Kinanah, wastafa min Bani Kinanah Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Allah memilih putra terbaik ya, dari Nabi Ibrahim Ismail. Putra terbaik dari Nabi Ismail yaitu Bani Kinanah. Setelah Bani Kinanah Bani Hashim. Aku diangkat oleh Allah menjadi Rasul dari Bani Hashim. Di mana letak penyimpangannya? Ajaran tauhid murni setelah Ibrahim ke Ismail itu masih tauhid. Lalu setelah Ismail ini sebagian yang mengatakan hanya 80 tahun, Pak. Itu mereka menyembah Allah yang ahad itu. Tetapi secara sosiologis, tinjauan ilmu sosiologi, orang-orang kafir Quraisy ini bukanlah dinia, bukan ateis ya, bukan tidak percaya pada Tuhan. Allah itu ada, Allah itu satu. Tapi penyimpangannya mereka ini menyembah berhala-berhala yang banyak sekali. Berhala paling besar namanya Hubal di tengah Ka'bah itu. Kemudian di sekitarnya ada sekitar 360-an, termasuk yang kecil-kecil ada seperti Isaf Naila. Jadi Hubal itu, jadi ini kalau bicara ini Ka'bah ya, Ka'bah itu pusat peribadatan ratusan tahun dari masa ke masa, menjadi daya tarik yang luar biasa. Dari Persia datang, dari Ethiopia datang, dari Yaman datang, dari segala penjuru angin datang ke sana untuk mempersembahkan, untuk mengunjungi berhala-berhala itu sebagai mempertuhankan berhala-berhala. Kemudian tidak hanya itu, mereka mempersembahkan sesajen, Pak. Sesajennya bukan bunga-bunga, kembang setaman, itu bukan seperti itu. Mereka membuat sesajen, itu onta disembelih, kambing sembelih, lalu dagingnya dilempar ke tengah Ka'bah. Ya, nanti yang makan itu burung-burung pemakan bangkai. Lalu dagingnya itu, darahnya itu sebagian mereka ambil untuk melumuri bayi-bayi yang baru lahir. Jadi bayi baru lahir kepalanya dilumuri darahnya, daging persembahan itu, dengan harapan agar anak ini muncul semangat heroik, semangat kepahlawanannya, supaya pandai berperang, pandai memanah ya, pandai melempar tombak dan sebagainya itu. Nah, ini dikecam oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ini tradisi jahiliyah ini dihapus, digantikan apa? Jadi kalau bayi lahir bukan seperti itu anunya dipelontos, dicukur, kemudian bekas cukurannya diganti dengan minyak za'faron itu. Itulah bagian dari akikoh itu. Itu hari ke-7 menyembelih kambing, kambingnya disedekahkan, atau daging onta, daging kambing disedekahkan. Lalu ininya, kepalanya diganti Nabi dengan minyak za'faron itu. Lalu doakan ini u'idzu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian begini, jadi suku-suku Quraisy itu sebetulnya mereka ini dulu pernah terjadi perang saudara antara suku Uza dan Jurhum itu. Jadi Ka'bah itu memang luar biasa, punya daya tarik luar biasa ya. Kemudian ada kisah Zamzam. Zamzam itu kan pernah ditimbun oleh sesajen-sesajen yang berasal dari Ka'bah. Jadi sesajen itu tidak hanya berhala, tapi juga benda berharga seperti emas, kalung emas, gelang emas, pedang, Pak, dilempar situ. Pada waktu itu terjadi perang saudara antara Huzza dan Jurhum. Jadi Jurhum itu penguasa awal di situ. Jurhum ini termasuk Ra'lal Jurhumi itu. Jadi pada waktu Mekah itu, waktu itu ada suku dari Yaman nama suku Jurhum. Kepala suku melihat ada burung-burung berterbangan di sekitar Ka'bah itu, lalu dia mengatakan, "Coba kamu lihat kepada anak, mungkin di situ ada sumber air." Karena biasanya kalau ada burung mencelok lalu terbang lagi, hinggap lagi, terbang lagi, kemudian di situ kemungkinan ada sumber air. Ternyata benar. Setelah di situ ternyata didapati seorang perempuan
yang membuat tenda di situ, dan di sana sudah ada air. Itulah dengan air Zam-Zam itu. Itu berkat hendakan Jibril keluar itu. Makanya air Zam-Zam. Lalu mereka itu minta izin kepada Hajar untuk membangun perkemahan di situ. Akhirnya jadilah daerah itu menjadi perkampungan Mekah itu. Dan itu beratusan tahun dikuasai oleh suku Jurhum. Kemudian suku Jurhum itu kalah dengan Huza'ah itu. Waktu dia tersingkir, dia ambil benda-benda sesajen itu yang ada dalam Ka'bah untuk menutup sumur Zam-Zam itu. Sumur Zam-Zam itu ratusan tahun, Pak, tertimbun. Lalu airnya dari mana? Air untuk menjamu jamu pengunjung yang ribuan itu ya. Itu dari sumur-sumur suku-suku Quraisy, Pak. Makanya suku Quraisy ini dihormati di mana-mana. Makanya Allah menurunkan surah ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Ingatlah, ilaf itu kebiasaan orang Quraisy yang mereka mengadakan perjalanan di waktu musim panas dan dingin ke utara, ke selatan, Yaman, ke Syam, lalu singgah di Mekah. Falyabudu rabb hadzal, sembahlah olehmu Tuhan yang menciptakan Ka'bah ini, bukan menyembah Tuhan-Tuhan berhala-berhala, sembahlah Allah yang mencipta. Ya, atamahum alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang Allah memberi makan dan minum mereka, dan mereka bebas dari rasa ketakutan. Jadi suku Quraisy ini kelebihannya, kalau mereka membawa barang dagangan, bepergian kemana-mana, tidak ada satu suku-suku Arab pun di padang pasir itu yang berani merampas barang-barangannya. Kenapa? Karena suku ini berjasa. Ada dua jabatan yang dipegang oleh suku Quraisy itu. Satu, Sadinul Ka'bah, juru kunci Ka'bah, Pak. Kedua, Bawab. Sadinul Ka'bah itu yang ya juru kunci Ka'bah, dan Seqayah. Makanya Rasulullah menyatakan waktu haji Belanda itu semua peninggalan jahiliyah dihapus kecuali dua. Inna ma'athirul jahiliyah maudu'atun illa sadana wa Seqayah. Semua peninggalan jahiliyah hapus kecuali dua jabatan, yaitu juru kunci Ka'bah dan juru minum air Zam-Zam. Nah, juru kunci Ka'bah itu sampai sekarang pun masih keturunan Utsman bin Maz'un itu namanya. Utsman bin Maz'un ini itu orang-orang yang dipercaya oleh Nabi untuk memegang juru kunci sampai hari kiamat. Barang siapa yang merampas, itu waktu Fatih Mekah, itu kan Nabi mau sholat dalam Ka'bah, terhalang karena kuncinya diletakkan di atas Ka'bah, lalu dibentak oleh Abbas, mana kunci ini? Utsman bin Tolhah aja, Utsman bin Tolhah. Lalu masuk Nabi, setelah masuk, mana Utsman bin Tolhah? Kunci ini saya serahkan kembali kepada Utsman bin Tolhah. Barang siapa dan yang berhak memegang kunci ini sampai hari kiamat adalah Utsman bin Tolhah dan keturunannya. Barang siapa yang merampas dari tangan Utsman termasuk orang yang zalim. Sampai detik ini juru kunci Ka'bah itu masih ada, Pak. Tapi sekarang juru kunci Zam-Zam dan juru kunci Ka'bah ya masih ada. Lalu juru kunci Ka'bah itu masih dipegang oleh keturunan Utsman bin Tolhah ini. Jadi kalau ada presiden dari berbagai negara mau sholat tengah Ka'bah harus panggil juru kuncinya dulu. Jadi penguasa Saudi itu Raja Salman memanggil juru kuncinya untuk membukakan Ka'bah baru bisa masuk ya. Seperti itu. Jadi ini orang-orang Quraisy itu memang dimuliakan, tapi mereka kejelekannya masih menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, inilah yang disebut dengan syirik. Allah sangat tidak senang dipersekutukan dengan benda-benda yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita bagi yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan dan kita semua diberi keberkahan dalam hal umur, rezeki dan waktu. Lalu saya tambahkan lagi, itu nanti sumur Zam-Zam yang tertimbun itu ditemukan lagi, ditandai dengan mimpi dari Hashim. Mimpinya itu kerja bakti untuk menggali di antara dua patung Ishaq dan Nailah, dan situ ada kumpulan semut hitam dan sumur gagah itu. Dan gagah akhirnya digali, ternyata ditemukan kembali itu sumur yang ratusan tahun tertimbun. Sejak itu air Zam-Zam bisa bermanfaat untuk segenap manusia waktu sampai hari ini. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah memberi keberkahan kita semua, diberi keberkahan dalam umur, rezeki dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.